Assalamualaikum. Yuk belajar ekonomi di Ekonomi Seru. Kali ini kita mau bahas persamaan dasar akuntansi bersama Kak Ica. Kali ini kita mau bahas pelajaran ekonomi kelas 12 semester 1. Biasanya kan semester 1 itu mulai untuk belajar akuntansi. Nah, akuntansi yang pertama dipelajari adalah akuntansi perusahaan jasa. Dan bab awalnya kita akan belajar terkait dengan persamaan dasar akuntansi atau biasa disingkatnya PDA. Jadi, biasanya persamaan dasar akuntansi kita singkat PDA. Dan PDA sendiri itu punya rumusnya ya. Persamaan dasar akuntansi rumusnya adalah harta sama dengan utang plus modal, atau ada nama lainnya ini. Harta nama lainnya adalah aset, utang nama lainnya kewajiban, dan modal nama lainnya adalah ekuitas. Dan setelah kita tahu rumus persamaan dasar akuntansi itu harta sama dengan utang plus modal, kita juga mau belajar mana aja sih sebenarnya yang termasuk harta, dan apa aja yang masukin utang, dan apa aja yang dimasukin ke modal dalam persamaan dasar akuntansi. Kita bahas yang pertama dulu ya. Harta. Secara garis besar, harta ini ada berapa jenis ya? Yang pertama, harta itu ada yang namanya harta lancar atau disebutnya current asset. Ini kita bahas yang sering keluar di soal aja ya. Harta lancar itu biasanya terdiri dari kas, terus juga ada piutang. Emang apa sih bedanya utang dan piutang? Misalnya si A minjemin uang ke si B. Nah, A itu mencatatnya piutang dan B mencatatnya adalah utang. Selain itu, harta lancar juga ada yang namanya perlengkapan. Nah, ini sih biasanya ya ketiga hal ini yang sering keluar di soal dan lain sebagainya. Ada wesel tagih dan lain sebagainya. Itu harta lancar. Berikutnya ada yang namanya fixed asset atau yang disebut harta tetap. Nah, harta tetap ini sebenarnya secara sederhananya dibagi atas dua ya. Ada harta tetap yang berwujud, berarti yang wujudnya kelihatan ya, yang bisa yang ada gitu wujudnya ya. Misalnya ada peralatan. Nah, peralatan itu termasuk ke dalam harta tetap. Berikutnya juga ada gedung. Nah, gitu ya. Ada kendaraan. Misalnya juga ada komputer ataupun misalnya tanah dan lain sebagainya. Gitu ya. Banyak sih jenisnya, itu termasuk harta tetap yang berwujud. Memang ada yang tidak berwujud. Nah, ada jenisnya juga harta tetap yang dia tidak berwujud. Yang tidak berwujud. Contohnya apa? Contohnya kayak merek dagang gitu ya. Nah, itu harta tetap yang tidak berwujud. Ada merek dagang, trademark, ataupun misalnya ada paten gitu ya, lisensi dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak sih jenis-jenisnya gitu ya. Nah, biasanya ini sih yang suka ada di soal. Kalau tadi udah ngomongin terkait dengan harta, kita ngomongin sekarang terkait dengan utang atau kewajiban. Kayak gimana sih pengaruhnya di persamaan dasar akuntansi? Nah, hal-hal di soal yang mempengaruhi utang yaitu misalnya ada kata-kata misalnya nih dibelinya secara kredit. Nah, berarti dia kan nggak tunai. Efeknya kayak gimana teh? Kalau dibeli secara kredit, jelas ini efeknya dalam persamaan dasar akuntansi nanti akan menambah utang. Bisa dilogikain ya. Terus yang berikutnya, kayak gimana? Misalnya juga bayarnya nanti, misalnya dibeli. Apa ya? Contohnya misalnya peralatan, tapi bahasa di soalnya tuh dibayarnya nanti. Ada dibayar nanti ini nama lain dari beli secara kredit ya, jelas banget. Ini juga secara logika dia efeknya akan menambah utang. Ataupun satu lagi nih, biasanya di soal ya langsung to the point.
dibayar utang kepada PT X misalnya. Nah, kalau ini juga sama, gampang kan, bisa dilogikain. Kalau yang namanya bayar utang, ya jelas ini pasti nanti adalah akan mengurangi utang. Nah, kalau tadi ngomongin terkait dengan utang, sekarang kita ngomongin terkait dengan modal ya. Nah, modal dalam persamaan dasar akuntansi itu akan dipengaruhi oleh 4 hal. Apa aja sih? Yang pertama, biasanya di awal transaksi ya. Kalau di soal itu di awal transaksi ada kata-kata menyerahkan uang tunai dan peralatan misalnya, ataupun uang tunai aja, terus biasanya sebagai modal di awal transaksi itu ada kata-kata diserahkannya sebagai modal awal. Sebagai modal awal, otomatis ini dalam persamaan dasar akuntansinya efeknya adalah sudah sangat jelas. Ini nanti akan menambah modal. Nah, itu hal yang pertama. Berikutnya, hal yang kedua yang nanti akan mempengaruhi modal dalam persamaan dasar akuntansi adalah beban. Kayak gimana sih contohnya? Misalnya di soal gitu ya, contohnya. Ada kata-kata dibayar gaji. Nah, kalau dibayar gaji, nanti kan ini akan jadi beban gaji kan? Beban gaji. Nah, dalam persamaan dasar akuntansi, beban itu nanti efeknya adalah efeknya dia nanti masuknya akan mengurangi modal. Udah 2 tuh ya, jadi ada modal awal nanti akan menambah modal dan beban akan mengurangi modal. Nah, tapi adik-adik perlu ingat, bukan cuma dibayar gaji aja ya, jadi beban gaji. Apapun itu sebenarnya yang termasuk biasanya di soal gitu ya. Misalnya dicontohin lagi nih. Contohin lagi misalnya dibayar sewa. Ini kan juga sama ya. Ini nanti masuknya kan ke beban sewa. Otomatis dalam persamaan dasar akuntansi nanti si beban sewa ini gitu ya, itu nanti efeknya akan mengurangi modal gitu ya. Ataupun misalnya dibayar dibayar listrik, akan jadi beban listrik. Tetap gitu ya, di persamaan dasar akuntansinya nanti akan mengurangi modal. Kecuali gitu ya, nah kita lihat lagi yang di atas, kalau dibayar utang itu akan mengurangi utang, bukan masuknya ke modal. Nah, yang ketiga, dalam persamaan dasar akuntansi itu modal akan dipengaruhi oleh pendapatan. Gimana cara mengidentifikasi pendapatan dari soal? Biasanya pendapatan itu, identifikasi dari soalnya adalah telah melakukan jasa. Nah, telah melakukan jasa itu berarti nanti ada pendapatan. Telah melakukan jasa. Ini berarti nanti ada pendapatan ya, gitu. Nah, dan pendapatan, misalnya contohnya kayak gimana Teh? Oke, kita contohin ya. Kita contohin nih. Misalnya telah selesai servis. Nah, servis kan jasa nih. Servis apa ya? Servis motor. Nah, ini berarti efeknya kalau udah selesai itu nanti akan ada pendapatan. Gitu. Nanti kan ujung-ujungnya ya berbeda lagi ketika kita udah selesai melakukan jasa, apakah nanti kita terima tunai atau kita terima kredit, itu nanti akunnya berbeda lagi. Tapi yang jelas kalau udah melakukan jasa itu nanti efeknya akan ada pendapatan. Dan pendapatan dalam persamaan dasar akuntansi ini nanti ujung-ujungnya adalah dia akan berpengaruh ke penambahan modal. Gitu ya. Jadi pendapatan itu dia nanti akan menambah modal dalam persamaan dasar akuntansi. Dan yang terakhir yang mempengaruhi persamaan dasar akuntansi, yang keempat ada yang namanya prive. Saya bacanya prive ya, soalnya akun bahasa Inggrisnya drawing sebenarnya ya. Atau bahasa lainnya adalah pengambilan pribadi.
mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Nah, ini biasanya juga suka ada ya di soal. Nah, kalau prive, efek nanti di persamaan dasar akuntansinya, dia masuk kemana? Dia nanti masuk ke yang mengurangi modal. Gitu ya. Jadi ini 4 hal yang mempengaruhi modal dalam persamaan dasar akuntansi. Oke, sekarang kita mulai praktik ya. Biasanya kan di soal ada nih kayak gini ya, di di LKS ataupun di buku paket biasanya soal memberikan beberapa transaksi. Ini sebenarnya belum selesai sih transaksinya, nanti kita lanjutin ya, nggak muat soalnya. Nah, langkah pertama adalah bikin dulu persamaan dasar akuntansinya. Kayak gini kan, kita lihat harta sama dengan utang plus modal. Harta itu apa aja? Tadi udah ada kan pembagiannya, ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, utang ya utang aja, modal ya modal aja, keterangan nanti akan diisi untuk apa-apa yang mempengaruhi modal supaya gampang nanti bikin laporan keuangannya gitu ya. Nah, terus kita mulai dari mana? Kita mulai dari transaksi yang pertama dulu. Kita pelan-pelan ya. Nah, kalau ada bingung bikin persamaan dasar, biasanya sih kalau kelas 12 di LKS ataupun di buku paket itu udah ditentuin ya. Harta apa aja, misalnya ada wesel tagih, terus juga ada sewa dibayar di muka, berarti ya udah masukin ke dalam harta sini gitu. Jadi di kelas 12 biasanya udah ada sih di LKS ataupun di buku paket gitu ya. Ininya format untuk bikin persamaan dasar akuntansinya. Jadi tinggal diikutin aja. Oke, kita mulai ngerjain dari nomor 1. Nomor 1 ada apa? Gon sebagai pemilik bengkel menyerahkan uang tunai gitu ya. Dia nyerahin uang tunai sebesar 50 juta sebagai modal awal. Nah, ada beberapa indikasi nih. Yang pertama, kalau nyerahin uang tunai ke perusahaan berarti uang tunainya bertambah. Ini uang tunainya bertambah, berarti ada kas yang bertambah sebesar 50 juta. Dan kas yang bertambah itu dijadikan sebagai modal awal. Tadi dulu kita bahas kan, modal awal dalam persamaan dasar akuntansi itu nanti efeknya akan menambah modal. Jadi tinggal dimasukin ke persamaan dasar aja nih. Tanggal berapa? Tanggal 1 Januari 1 bulan 1 2023 itu akan ada kas yang bertambah. Sebesar berapa? 50 juta. Nggak cukup nih nulis kas 50 juta. Nah, biasanya juga kalau ada yang ngerjain PR, ngerjain tugas, kalau kebanyakan nulis 0 dan pengen disingkat, jangan lupa dikasih keterangan di kertasnya gitu ya, di formnya itu misalnya mau disingkat 3 ya. Berarti dalam ribuan rupiah gitu ya. Nah, ini udah bisa disingkat nih. Berarti tanggal 1 Januari, tadi kita sudah ada analisis, kas bertambah 50 juta karena udah dalam ribuan rupiah. Disingkat nolnya 3, ditulis 50 ribu. Kas bertambah 50 juta dan modal bertambah sebesar 50 juta. Berarti di bagian modal 50 juta. Jadi ingat jangan lupa kasih keterangan di sini adalah sebagai modal awal. Nah, itu untuk transaksi yang pertama. Oke, kita lanjut ya untuk transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya adalah tanggal 2 Januari 2023 dibeli tunai perlengkapan. Kalau dibeli tunai perlengkapan, beli nih perlengkapan. Berarti pasti efeknya perlengkapannya akan bertambah gitu ya. Dan berikutnya, kalau bahasanya adalah dibeli tunai, berarti kan mengeluarkan uang. Kalau mengeluarkan uang itu efeknya nanti akan mengurangi kas. Gitu ya. Jadi transaksi nomor 2 atau transaksi 2 Januari 2023 ini ada perlengkapan yang bertambah sebesar 5 juta dan ada kas yang berkurang sebesar 5 juta. Kita masukin ke persamaannya. Jadi nanti ini yang nomor 2 ya. Tanggal 2 Januari tahun 2023 ada apa yang bertambah dulu? Ada perlengkapan bertambah sebesar berapa? Sebesar 5 juta. Karena sudah dalam ribuan rupiah, jadi ditulisnya
5.000 aja. Terus ada kas yang berkurang sebesar berapa? 5 juta. Boleh nulisnya minus, tapi kalau dalam akuntansi biasanya kalau minus itu dikurung gitu ya. Dikurung sebesar 5.000. Nah, udah kan? Nah, kalau sudah seperti ini gitu ya, di kertas persamaan dasarnya biasanya itu tiap transaksi kita langsung jumlahkan gitu. Kalau tadi kan baru transaksi pertama, nggak langsung dijumlahin. Setelah transaksi kedua, tiap transaksi itu harus langsung dijumlahkan biar nanti ketahuan ya. Nah, turunin nih. 50.000 dikurangi 5.000 jadi 45.000. Kalau yang ini masih kosong, kalau yang ini turunin 5.000. Nah, peralatan masih kosong, belum ada transaksi, utang masih kosong, dan ini turunin 50.000 gitu ya. Jadi ini transaksi kita untuk yang nomor 2. Oke, lanjut. Untuk transaksi kita yang berikutnya ada di tanggal 4 Januari 2023 dibeli peralatan. Kalau dibeli peralatan jelas, berarti peralatannya nambah ya. Kalau kalian beli komputer kan berarti komputernya juga nambah. Dan katanya beli peralatan itu baru dibayar. Bayar pakai apa nih? Bayar pakai kas. Otomatis kalau bayar pakai kas, kasnya yang berkurang. Nah, sisanya kan beli 10 juta, baru bayar 4 juta. Berarti sisanya namanya adalah utang. Utangnya bertambah atau berkurang? Bertambah. Karena kan tadi ya, kita beli 10 juta baru bayar 4 juta. Berarti ada utang yang bertambah ya sisanya gitu ya. Jadi di persamaan dasarnya ya sudah. Kita lanjutkan. Tanggal berapa nih? Tanggal 4 Januari 2023. Ada peralatan yang bertambah sebesar 10 juta, berarti di kolom peralatan di sini. Nah, sebesar 10 juta, tulisnya 10.000 karena sudah dikasih keterangan dalam ribuan rupiah. Kemudian baru bayar katanya. Kalau baru bayar kasnya berkurang. Ingat, kasnya berkurang berarti minus, dan dalam akuntansi biasanya minus dikurung. Berapa berkurangnya? Sebesar 4 juta. Nah, tapi belum selesai. Karena apa? Karena ternyata ada utang yang bertambah sisanya. Beli 10 juta, baru bayar 4 juta, berarti utangnya adalah sebesar 6 juta. Gitu ya. Nah, udah deh. Terus langsung dijumlahkan. Tiap transaksi itu di persamaan dasar akuntansi memang harus langsung dijumlahkan. Kita turunin. 45.000 dikurangi 4.000 jadi 41.000. Ini piutang belum ada transaksi, masih kosong. Ini turunin 5.000. Ini turunin 10.000 dan ini turunin juga 6.000 dan ini turunin sebesar 50.000. Udah selesai. Ini transaksi untuk yang tanggal 4 Januari. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya ada di tanggal 10 Januari. Soalnya adalah diterima tunai. Berarti diterima tunai, diterima uang ya. Otomatis kalau diterima tunai ini ada kas yang bertambah. Untuk jasa, nah masih ingat tadi kita sudah bahas setiap yang melakukan jasa servis ini akan berpengaruh terhadap pendapatan. Jadi di sini ada pendapatan yang bertambah. Jadi ada kas yang bertambah sebesar 500.000 dan ada pendapatan yang bertambah sebesar 500.000. Dan ingat, pendapatan itu dalam persamaan dasar akuntansi dia nanti efeknya akan menambah modal. Nah, jadi tinggal kita masukin aja ya. Untuk tanggal 10 berarti kasnya bertambah sebesar 500. Tanggal 10 Januari 2023 kasnya bertambah sebesar 500. Satu lagi yaitu pendapatannya bertambah sebesar 500 dan pendapatan masuk ke kolom modal. Pendapatan di sini bertambah sebesar 500. Jangan lupa kasih keterangan dia adalah pendapatan. Dan langsung dijumlahkan. Kita langsung jumlahkan ya. Untuk transaksi yang tanggal 10. Langsung ke bawahin. Berarti kasnya 41.000 ditambah 500 jadi 41.500.
ini belum ada transaksi piutang, perlengkapan 5.000. Berikutnya peralatan 10.000. Ini juga belum ada transaksi, akumulasi penyusutan peralatan, utang turunin 6.000 dan modal 50.000 ditambah 500 berarti 50.500. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Di soal 12 Januari dikirimkan tagihan kepada Pak Kurapika sebesar 2 juta atas servis mobil yang telah selesai. Nah, tagihan ini adalah piutang. Berarti ada piutang ya yang bertambah sebesar 2 juta. Nah, piutang muncul gara-gara apa? Gara-gara kita sudah melakukan servis jasa kan? Tadi sudah kita bahas segala sesuatu yang terkait jasa. Ini adalah pendapatan. Jadi nanti ada pendapatan dan ingat pendapatan nanti masuk ke persamaan dasar akuntansi itu di kolom modal. Nah, berarti langsung kita masukin nih gitu ya di sini di kolom persamaan dasarnya. Yang pertama adalah ada piutang yang bertambah sebesar 2 juta. Jadi di tanggal 12 Januari 2023 ada kolom piutang yang bertambah sebesar 2 juta. Kemudian ada kolom pendapatan yang bertambah sebesar 2 juta. Nah, pendapatan berarti masuk ke sini ya, 2 juta. Sini kasih keterangan dia adalah pendapatan. Jadi ya sudah, tinggal di jumlahkan saja gitu ya. Tinggal dijumlahkan saja. Oke, yang pertama kas, tidak ada perubahan, 41.500. Berikutnya piutang diturunkan 2.000. Berikutnya lagi perlengkapan 5.000. Berikutnya lagi peralatan diturunkan 10.000. Akumulasi belum ada transaksi. Berikutnya utang diturunkan sebesar 6.000, kemudian modal di sini 50.500 ditambah 2.000 berarti 52.500. Nah, selesai udah transaksi tanggal 12 Januari. Oke, kita lanjut ke transaksi 15 Januari. Dibayar utang. Kalau bayar utang berarti apa nih yang terjadi dengan utang? Tentu saja efeknya adalah utangnya berkurang. Dan bayar utang, bayar tuh pakai apa? Pakai uang kan? Berarti nanti ini efeknya ada kas yang berkurang gitu ya. Jadi di transaksi ini ada utang yang berkurang 3 juta dan ada kas yang berkurang sebesar 3 juta. Kita masukkan ke persamaan dasar akuntansinya untuk tanggal 15. Tanggal 15 Januari 2023. Yang pertama ada utang yang berkurang sebesar 3 juta. Ingat berkurang minus. Minus dalam akuntansi berarti bisa dikurung ya. Dan berikutnya lagi adalah kas yang berkurang sebesar 3 juta. Selesai? Sudah selesai, tinggal jumlahkan gitu ya. Tiap transaksi kan tadi dijumlahkan ya. Kita jumlahin dulu ya, biar nanti langsung kelihatan. Oke, kita masukin ke persamaan dasar. Tadi berarti udah sepakat utangnya berkurang sebesar 3.000, kasnya berkurang sebesar 3.000. Turunin. 41.500 dikurangi 3.000 jadi 38.500. Berikutnya piutang turunin 2.000 karena tadi tidak ada transaksi. Perlengkapan turunin 5.000. Berikutnya adalah peralatan 10.000. Akumulasi belum ada. Ini utang berarti 6.000 dikurang 3.000 jadi 3.000. Dan modal tidak ada perubahan jadi 52.500. Kalau adik-adik mau ngecek gitu ini sebenarnya transaksi saya balance apa enggak, tinggal ditambah aja ya. 38.500 tambah 2.000 tambah 5.000 tambah 10.000 itu harus sama dengan 52.500 tambah 3.000. Ini transaksi untuk yang tanggal 15 Januari. Nah, masih ada 1, 2, 3, 4 transaksi lagi nih. Lanjut, kita masuk ke tanggal 20 Januari. Soalnya adalah dibayar gaji karyawan. Masih ingat? Kalau yang dibayar, kecuali dibayar utang ya, itu terkait dengan beban.
Ada beban nih, dan beban di dalam persamaan dasar akuntansi itu nanti efeknya akan mengurangi modal. Berikutnya juga kalimat dibayar itu identik dengan apa? Bayar pakai apa? Pakai kas ya. Berarti ada kas yang berkurang sebesar 5 juta. Kalau sudah bisa menganalisis transaksinya, berarti langsung masukin ke persamaan dasarnya. Untuk berapa? Untuk tanggal berapa? Tanggal 20. Tanggal 20 Januari 2023, yang pertama ada beban nih. Beban apa judulnya? Karena dibayar gaji berarti beban gaji, dan beban kolomnya masuk ke dalam modal sebesar berapa? 5 juta. Ada yang mempengaruhi modal yaitu 5 juta tapi berkurang. Namanya dia adalah beban gaji. Begitu. Satu lagi, transaksi ini berpengaruh terhadap apa? Kas yang berkurang sebesar berapa? Sebesar 5 juta. Berarti ada kas yang berkurang sebesar 5 juta. Selesai? Selesai. Seperti biasa, langsung kita jumlahkan untuk transaksi ini. Nah, yang pertama yang berkurang adalah kas. 38.500 dikurangi 5.000. Berarti tinggal berapa? 33.500. Yang ini turunin 2 juta. Yang ini turunin 5 juta. Yang ini diturunkan 10 juta. Yang ini belum ada transaksi. Ini utang turunkan udah jadi 3 juta. Dan sekarang tinggal modal. 52.500 dikurangi 5.000. Jadi berapa nih? Jadi sekitar 47.500. Ini transaksi untuk tanggal 20. Oke, berikutnya kita mau bahas yang tanggal 23 Januari. Diambil uang untuk kepentingan pribadi pemilik gitu ya, masih ingat? Ini adalah prive, pengambilan uang untuk kepentingan pribadi ya. Nah, prive dalam persamaan dasar akuntansi nanti masuknya ke kolom modal dan dia akan mengurangi modal. Itu yang pertama. Berikutnya, kalau diambil uang, jelas banget nih. Ini berarti uang perusahaannya berkurang alias kasnya berkurang. Udah deh, tinggal kita masukin ke dalam persamaan dasarnya. Yang pertama, ada apa tadi analisisnya? Prive, ya udah, berarti di sini dulu ya, tulis tanggalnya tanggal 23, tanggal 23 Januari 2023, analisisnya ada prive, yaitu nanti dia yang mengurangi modal sebesar berapa? Berkurang sebesar 1 juta. Berkurang, ingat dikurung ya. Dan kasih keterangan, ini adalah prive. Kemudian ada kas yang berkurang sebesar 1 juta. Gitu. Sudah tinggal dijumlahin aja gitu ya. Nah, kita cek nih, dijumlahin. Yang pertama kas 33.500 berkurang 1 juta berarti tinggal 32.500. Berikutnya ada piutang diturunin 2.000. Berikutnya ada perlengkapan turunin 5.000. Berikutnya ada peralatan diturunin 10.000. Yang ini masih kosong. Berikutnya utang turunin sebesar 3.000. Dan yang terakhir adalah modal dari 47.500 berkurang 1 juta berarti tinggal 46.500. Nah, sudah selesai analisis untuk transaksi tanggal 23 Januari. Oke, lanjut. Kita mau ngerjain lagi nih di tanggal 25 Januari. Soalnya diterima pembayaran piutang. Oh, berarti orang bayar utang ke kita, berarti tagihan kita ke dia berkurang ya. Kalau seperti ini berarti efeknya jadi piutangnya berkurang gitu. Kan orang bayar kan tagihannya ke kita. Kalau orang bayar tagihannya ke kita, apalagi ini bahasanya diterima, otomatis nerimanya dalam bentuk apa? Nerimanya adalah dalam bentuk kas. Ada kas yang bertambah dan ada piutang yang berkurang. Ya sudah, tinggal kita masukkan ke dalam persamaan dasarnya ya. Tanggal 25 Januari 2023. Ada tadi kita bahas piutangnya berkurang sebesar 1.500.000. Berarti lihat kolom piutang berkurang sebesar 1.500.000 dan ada kas yang bertambah sebesar
1.500.000. Ada kas yang bertambah sebesar 1.500.000. Nah, kalau ada yang bertanya, "Teh, kok ini transaksi ini hanya mempengaruhi harta saja?" Ya nggak masalah gitu ya. Jadi, kalau mau digambarkan secara bahasanya pakai kalimat ya, transaksi tanggal 25 Januari ini menyebabkan harta berkurang sebesar 1.500.000 dan harta bertambah sebesar 1.500.000. Jadi transaksi dua-duanya bertambah gitu ya di bagian harta aja. Kalau udah kayak gini ya udah, tinggal dijumlahin aja gitu kan. Biasanya kan emang transaksi tiap transaksi langsung dijumlahkan. Oke, kita turunin ya. 32.500 ditambah 1.500 jadi 34. 2.000 dikurangi 1.500 jadi 500. Berikutnya perlengkapan turunin 5.000. Berikutnya peralatan turunin 10.000. Ini masih kosong. Ini turunin utang 3.000. Dan modal diturunkan sebesar 46.500. Kalau mau ngecek masih balance nggak nih? 34 tambah 500, 34 500 tambah 5.000 berarti 39 500 ditambah 40 berarti 49 ditambah 40 ditambah 10 berarti 49.500. Cek yang sini sama dengan masih kan 49.500. Jadi balance. Oke, tinggal 2 soal terakhir ya. Sekarang kita mau masuk ke soal yang tanggal 28 Januari. Kata-katanya gini doang loh, perlengkapan terpakai sebesar 500.000. Ini gimana? Nah, kalau ketemu soal yang seperti ini, nanti ini dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, dia akan muncul yang namanya beban perlengkapan. Gitu ya, dia akan muncul yang namanya beban perlengkapan dan otomatis, masih ingat? Beban perlengkapan, kalau beban nanti efeknya akan mengurangi modal. Dan yang berikutnya, dia itu mempengaruhi perlengkapan. Tapi perlengkapannya akhirnya jadinya minus. Kenapa? Kata-katanya kan perlengkapan terpakai gitu ya. Jadi kalau soalnya seperti ini, ada beban perlengkapan dan ada perlengkapan yang berkurang. Langsung kita masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi untuk tanggal 28 Januari 2023. Yang pertama, ada beban perlengkapan. Otomatis beban perlengkapan itu ke modal sebesar 500.000. Kita masukin ke sini ya. 500.000 tapi mengurangi modal dan dia judulnya adalah beban perlengkapan. Gitu ya. Berikutnya lagi ada apa? Ada perlengkapan yang berkurang. Mana nih perlengkapan? Nah, berkurang sebesar berapa? 500. Udah selesai, tinggal jumlahkan aja ya. Kita jumlahin gitu ya. Langsung dijumlahkan. Yang pertama, kas tidak ada perubahan 34.000. Berikutnya adalah piutang, tidak ada perubahan 500. Perlengkapan ada perubahan 5.000 dikurangi 500, 4.500. Berikutnya peralatan turunin sebesar 10.000. Akumulasi belum ada perubahan. Berikutnya ini adalah utang 3.000 turunin. Dan berikutnya modal 46.500 dan dikurangi 500 jadi 46.000. Oke, soal terakhir nih, 30 Januari 2023. Soalnya begini doang. Penyusutan peralatan itu 100.000. Kalau soalnya seperti ini berarti akan muncul lagi dua hal. Yang pertama ada yang namanya muncul beban penyusutan. Yang disusutkan apa? Peralatan kan? Berarti beban penyusutan peralatan. Dan masih ingat? Kalau beban itu nanti efeknya pasti di persamaan dasar akuntansi, ngaruhnya ke kolom modal. Dan berikutnya ini akan muncul yang namanya akumulasi, singkat AKM aja ya. Akumulasi penyusutan peralatan gitu. Dan akumulasi penyusutan peralatan dia efeknya akan mengurangi harta. Makanya di persamaan dasar akuntansi itu masuknya ke kolom harta. Kalau sudah bisa menganalisis seperti ini, tinggal kita masukkan ya ke persamaan dasarnya.
Oke, masukin ya. Yang pertama tadi ada beban penyusutan peralatan. Ingat, beban itu masuknya ke modal ya. 30 Januari 2023 ada modal yang berkurang sebesar 100.000 dan ini adalah beban penyusutan peralatan. 1. Apalagi yang mempengaruhinya? Ternyata muncul akun yang baru namanya akumulasi penyusutan peralatan. Dan tadi saya sudah jelaskan, akumulasi penyusutan peralatan itu akan mengurangi harta. Berarti akumulasi penyusutan peralatan adanya di kolom harta tapi dia angkanya minus 100 gitu. Jadi ya udah tinggal dijumlahin aja gitu ya. Yuk kita jumlahkan. Nah, untuk kas tidak ada perubahan, jadi 34.000. Berikutnya piutang tidak ada perubahan, 500. Berikutnya lagi perlengkapan tidak ada perubahan, 4.500. Berikutnya peralatan tidak ada perubahan, 10.000. Berikutnya akumulasi penyusutan, ya udah minus 100. Berikutnya lagi ada utang sebesar 3.000. Berikutnya lagi ada modal 46.000 dikurangi 100 berarti tinggal 45.900. Nah, selesai deh persamaan dasar akuntansi kita. Nah, udah deh selesai nih persamaan dasar akuntansi kita gitu ya. Dan pastikan semua kerjaan kita dari transaksi awal sampai transaksi akhir itu balance. Caranya apa? Caranya tinggal lihat rumus aja. Rumusnya kan harta sama dengan utang plus modal. Berarti wilayah harta itu ketika dijumlahkan harus sama dengan wilayah utang plus modal. Coba kita jumlahin yang harta. 34 tambah 500, 34.500 tambah 4.500, 39 tambah 10.000 jadi 49 dikurangi 100 jadi berarti berapa? 48.900. Kita lihat yang sisi kiri 45.900 ditambah 3.000 sama ya 48.900 gitu. Jadi ternyata balance nih gitu ya. Dan selesai kerjaan kita. Yang sisi harta 48.900, yang sisi utang plus modal 48.900. Nah, setelah selesai tadi beres semuanya, biasanya nih soal lanjut materinya adalah membuat laporan keuangan dari persamaan dasar akuntansi. Nanti kita bikin ya, apalagi nanti keterangan-keterangan itu yang ada keterangan kayak modal awal, pendapatan, itu berguna banget untuk bikin laporan keuangan yang sumbernya dari persamaan dasar akuntansi. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Saksikan kembali pembahasan akuntansi berikutnya di channel Ekonomi Seru. Sampai berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.